Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Agustinisi, biasa dipanggil dengan Suster Ayu. Saya perwakilan dari Stikes Dr. Sismadi Jakarta Utara. Pada kesempatan saat ini saya akan menjabarkan sekilas tentang pelaksanaan tindakan kebutuhan dasar oksigenasi. Seperti yang kita ketahui bersama, oksigen sangatlah penting bagi kehidupan. Konsentrasi oksigen dalam darah yang optimal harus dipertahankan agar fungsi sel bekerja dengan baik. Hipoksia adalah kandungan oksigen dalam darah arteri rendah atau jumlah oksigen yang diperlukan oleh sel jaringan untuk memenuhi kebutuhan suatu organ tidak mencukupi. Sementara pengertian dari hipoksemia adalah suatu penurunan kandungan oksigen dalam jaringan untuk memenuhi kebutuhan suatu organ tidak mencukupi. Sementara pengertian dari hipoksemia adalah suatu penurunan kandungan oksigen dalam darah. Tujuan oksigenasi adalah yaitu terciptanya alat untuk menilai oksigen dalam darah menggunakan puls oksimetri dengan rentang nilai 95 hingga 100%. Pemberian oksigen dapat dilakukan dengan 3 kategori, yaitu dengan nasal kanul, kedua dengan rebreathing masker, dan ketiga adalah non-rebreathing masker. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai pemberian oksigen melalui nasal kanul. Nasal kanul adalah tabung plastik yang mempunyai cabang kecil yang menonjol untuk dimasukkan ke dalam lubang hidung. Nasal kanul sering dipakai oleh orang dewasa dan anak-anak. Keuntungan dari penggunaan nasal kanul yaitu dapat dipakai oleh dari penggunaan nasal kanul yaitu penggunaan tidak boleh lebih dari 6 liter per menit. Jika melebihi dari target akan terjadi iritasi pada mukosa hidung. Berikut saya akan menjelaskan bagian-bagian dari oksigenasi. Yang pertama ada air oksigen, kemudian yang kedua nasal kanul, dan seperangkat alat oksigen. Berikut adalah tabung oksigen. Kemudian berikut adalah satu set tabung oksigen yang terdiri dari tabung oksigen, regulator oksigen, kemudian indikator oksigen, disambung dengan flow meter, dan tabung humidifier. Pada saat perawat akan memberikan terapi oksigen, diusahakan keran regulator dalam keadaan terbuka. Kemudian indikator akan menunjukkan tekanan oksigen.
Pada saat perawat akan memberikan terapi oksigen, diusahakan keran oksigen sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian, indikator akan menunjukkan isi dari oksigen. Sementara flow meter adalah untuk Selanjutnya, tabung humidifier berfungsi menampung air steril untuk melembabkan oksigen yang berasal dari tabung. Air steril yang diisikan ke dalam tabung humidifier harus berada pada rentang antara level paling bawah dan level paling atas. Dari indikator yang dicantumkan pada humidifier, air steril dalam humidifier harus diganti minimal 24 jam per hari. Pada saat keran oksigen dibuka, akan timbul gelembung pada tabung humidifier. Semakin tinggi kecepatan oksigen yang dialirkan, maka semakin banyak gelembung yang diciptakan. Assalamualaikum Pak Kusono. Saya Suster Ayu, Pak. Saya dapat info dari keluarga. Bapak katanya ada keluhan sesak sama lemas. Benar ya Pak ya? Iya. Ini saya kan lagi bawa alat namanya saturasi oksigen sama alat oksigennya. Nanti saya coba lihat dulu pernafasan Bapak, kemudian saya periksa oksigen Bapak lewat alat ini. Membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 menit. Apakah Bapak bersedia, Pak? Iya, bersedia. Ya. Sebentar saya lakukan hitungan dulu ya, Pak. Pinjam jarinya dulu, Pak. Saya hitung pernafasan Bapak ya. Dari hasil pemeriksaan, saturasi Bapak menunjukkan angka 91. Jadi kadar oksigen ke otak Bapak itu disimpulkan itu kurang dari normal. Sedangkan nilai normalnya itu 95 sampai 100, Pak. Kemudian dari pernafasan Bapak saya hitung, saya nilai kurang lebih 26 sampai 27 kali per menit. Jadi jika diambil kesimpulan, sebaiknya Bapak menggunakan oksigen. Nanti misalkan Bapak bersedia, saya bantu untuk pasang oksigen. Apakah dari Bapak bersedia dipasang oksigen, Pak? Silahkan rebahan dulu, Pak. Nanti saya siapkan alatnya dulu. Ini alat oksigennya ya, Pak. Ya. Sama selangnya saya akan gabungkan ke oksigen. Setelah oksigen saya sambungkan ke regulatornya, ke tabung humidifiernya. Kemudian kita atur kecepatan oksigen dengan tuas ini.
berikan oksigen ke pasien. Silakan rebahan lagi Pak Susono. Bagaimana Pak setelah dipasang oksigen? Apakah ada oksigen yang masuk ke dalam? Iya, ada. Ada perubahan tidak Pak? Ada. Ada ya Pak ya. Baik Pak, ini selang oksigen sudah terhubung ke Bapak. Nanti 1 sampai 2 jam berikutnya saya akan kembali lagi untuk ngecek Bapak. Pak betul ya Pak? Ya, Saya tinggal dulu ya Pak. Assalamualaikum Pak Susono. waalaikumsalam. Semoga cepat sembuh ya Pak. Ya. Demikian contoh pelaksanaan pemenuhan tindakan oksigen dari saya. Jika ada salah dan tutur kata yang tidak berkenan, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.